Biru bidang Nafika Yakso, free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin komentar yang disampaikan oleh Bang Albert ini beliau dapat dari pernyataan almarhum Buya Syakur. Hanya saja ya, Bang Albert jangan kepedean. Coba dikaji lagi apa yang dikatakan oleh Buya Syakur. Buya Syakur menyatakan Nasrani, bukan Kristen. Karena antara Nasrani dan Kristen itu jauh berbeda. Allah menyebut iman Nasrani dengan kata Nasoro. Dan orang-orang Nasrani atau orang-orang Nasoro itu tidak mentuhankan Yesus dan tidak mentuhankan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi mereka mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam dalam mentauhidkan Allah atau mengisahkan Allah. Dan orang-orang Nasoro itu sudah ada sejak awal Nabi Isa alaihissalam atau Yesus menyampaikan risalah kenabiannya. Dan orang-orang Nasoro itu adalah bahagian dari Bani Israel. Sementara orang-orang Kristen itu mentuhankan Nabi Isa alaihissalam atau mentuhankan Yesus. Dan Kristen itu muncul ya, yang sejatinya adalah orang Farisi. Dan konsep ketuhanan Yesus itu hadir di 325 Konsil Lasea. Dan jika kalian ingin membantah pernyataan saya, maka saya minta berikan satu ayat saja di dalam Bible di mana Yesus menyatakan murid-muridnya adalah orang-orang Kristen atau pengikut Kristen. Kedua, berikan satu ayat saja di dalam kitab suci kalian di mana Yesus menyatakan dirinya yang diutus untuk umat Kristen. Atau berikan satu ayat saja di dalam Bible yang menyatakan keimanan Kristen dalam teks ya bahasa Yunani kunonya. Sementara Islam berkali-kali Allah sebut keimanannya, bahkan Allah memuji keimanan Islam dengan di dalam surah Ali Imran ayat 19 dengan ayat Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam. Biru bidang Nafika Yakso, free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan kepedean ya, Bang Albert, jangan kepedean. Wahai DJ Oni 60 ya, saya sampaikan kepada kamu, jika seandainya ya komentar kamu ini kamu nyatakan tertulis dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, Bang Faruk tetap mendustakannya dan menolaknya. Dan alasan saya tidak membenarkan komentar kamu ini karena beberapa hal. Yang pertama, dari dalil akal ya, kami menyimpan Al-Quran itu di tempat yang tinggi, bersih dan mulia. Jadi bagaimana mungkin Aisyah istrinya Rasulullah seceroboh itu dalam menyimpan ayat-ayat Al-Quran? Dan yang kedua, jikapun komentar kamu ini ya didapat dari kitab Sahih Bukhari Muslim, Bang Faruk tetap menolak. Dan penolakan saya bukan karena alasan, akan tetapi karena saya memiliki dalil yang lebih tinggi daripada kitab Bukhari Muslim, yaitu ayat Al-Quran yang tertulis dalam surah Al-Hijr ayat 9. Coba dibaca Kak. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dan komentar-komentar yang seperti ini dan sejenisnya serta segala fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang kafir terhadap Al-Quran mengingatkan Bang Faruk akan beberapa surah dan juga ayat di dalam Al-Quran. Contoh yang tertulis dalam surah Fussilat ayat 26. Coba dibaca Kak. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Dan buatlah kegaduhan di dalamnya. Dan sesungguhnya Allah pun telah mengingatkan ya orang-orang yang mencoba untuk memfitnah Al-Quran seperti si DJ Oni ini juga yang tertulis di dalam surah Fussilat ayat 41. Coba baca Kak. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Pasti akan celaka. Pasti akan celaka. Biru bidang Nafika Yakso, free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi masalahnya gini, Rudi ya. Jika memang itu adalah perkataan dari Aisyah, maka perawi hadisnya harusnya bukan hanya satu. Karena di saat Aisyah menyatakan itu, ya atau mengatakan itu, di situ ada Umar, di situ ada Abu Bakar, dan di situ ada sahabat-sahabat yang lainnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa perawi hadis dari para perawi hadis yang lain, hadis ini tidak muncul, gitu loh? Kenapa tidak muncul pada hadis-hadis lah, pada perawi-perawi hadis yang lain? Tapi saya pribadi bisa memahaminya ya. Kenapa kamu begitu percaya dengan hadis tersebut? Yang pertama, karena memang kamu memiliki kebencian terhadap Islam. Jadi di saat ada hadis, meskipun hadis itu palsu, kamu percaya hadis tersebut. Karena hadis tersebut membenarkan kebencianmu terhadap Islam. Ingat, yang kami tolak itu bukan pernyataan atau perkataannya Aisyah, tapi perkataan atau pernyataan orang yang membawa-bawa nama Aisyah. Dan tingkat hadis tertinggi itu bukan sahih, tapi mutawatir. Dan di atas hadis itu ada Quran. Dan karena hidupmu, Rudi, dipenuhi oleh kebencian dan juga kepalsuan, maka Allah hadapkan kebencian dan juga segala kepalsuan dalam dirimu. Bahkan informasi yang kau dapat adalah informasi yang palsu, yang kau dapat dari rum-rum pembenci Islam dan orang-orang yang berupaya untuk memfitnah Islam. Biru bidam, Nafika Yakso, free Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apakah Al-Quran yang dibakar menantu Nabi Utsman bin Affan itu teks asli atau tidak? Salam. Kali ini Bang Farouk menyampaikan kepada kalian, ya, sesungguhnya yang dibakar oleh Utsman bin Affan pada masa itu hanyalah tulang belulang dan juga pelepah kurma. Sementara yang tertulis di pelepah kurma dan tulang belulang itu hanyalah teks Quran, bukan hakikat Quran. Mungkin Anda Denny akan bertanya, dalilnya apa? Al-Quran adalah wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dan wahyu ketika disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berupa tulisan dan tidak dalam bentuk tulang belulang atau tidak dalam bentuk pelepah kurma. Tapi malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui talaki. Talaki adalah metode penyampaian dengan bertatap muka. Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kembali kepada malaikat Jibril alaihissalam guna memastikan wahyu itu benar. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghafal wahyu tersebut. Lalu wahyu tersebut itu disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Lalu para sahabat mentalaki bacaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi memastikan bacaan mereka benar, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menulis wahyu tersebut. Setelah ditulis wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW kembali meminta kepada mereka untuk membaca kembali apa yang mereka tulis. Jika salah Nabi Muhammad SAW, mereka akan menyampaikan, Nabi akan mengatakan itu salah dan suruh mengulangi lagi. Begitulah proses Quran diturunkan. Dan setelah itu, beberapa sahabat itu menghafal seluruh wahyu tersebut. Jadi dengan kata lain, semua teks Quran yang ditulis di media apapun, dimulai dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman sekarang dan hari kiamat nanti, itu merupakan teks asli. Karena wahyu yang diturunkan bukan dalam bentuk teks yang tertulis di suatu benda, tetapi melalui proses talaki, dilafazkan secara perlahan lalu dihafal. Sebagai buktinya, seandainya seluruh kitab suci dari seluruh agama dibakar pada saat ini juga, maka dipastikan umat muslim akan mampu untuk menulis kembali Al-Qurannya tak butuh waktu lebih dari 1 kali 24 jam. Dan hasil tulisan umat pada saat itu pun tetap dinyatakan itu adalah teks asli. Dan seandainya pembakaran itu benar-benar dilakukan, bagaimana nasib kitabmu Denny? Karena bisa jadi kata durian yang dituliskan di dalam kitabmu 2000 tahun yang lalu, seandainya dituliskan kembali setelah dibakar, maka akan berubah menjadi rambutan karena tidak ada satu orang pun penghafalnya. Cukup sekian, biru bidam, Nafika Yakso, free Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita buktikan nih, Nazara, siapa nih yang bocah. Anda menyatakan bahwasannya
Maria adalah ibunya Allah di dunia. Mari kita lihat datanya. Maria sendiri tidak pernah menyatakan dirinya adalah ibunya Allah atau bundanya Allah. Tertulis dalam Markus 1 ayat 1, Lukas 1 ayat 32. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa Maria adalah ibu Allah dan Maria harus diperlakukan dengan istimewa. Malah Yesus menegur seorang wanita yang mengatakan bahwa Maria berbahagia karena menjadi ibu Yesus. Yesus berkata kepada wanita itu, "Tidak, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah dan menaatinya." Lukas 11 ayat 27 dan 28. Sekarang kita kaji berdasarkan akal ataupun akli. Yang pertama, jika Maria mengetahui atau menyadari bahwasanya yang dia kandung atau yang dia lahirkan itu adalah Allah, maka niscaya dia tidak akan mungkin menyusui Allah, karena dia tahu Allah tak butuh makan dan tidak butuh asupan apapun. Yang kedua, jika dia menyadari bahwasanya anak yang dilahirkannya itu adalah Allah, niscaya tidak akan mungkin Yesus kecil dibawa dia sekolah atau belajar, karena dia tahu Allah itu maha tahu. Tak mungkin Allah itu berguru kepada makhluk atau belajar kepada makhluk, karena dia mensifati dirinya dengan Al-Alim. Dan jika engkau tetap memaksakan bahwasanya Yesus itu adalah wujud Allah, maka jangan salahkan di saat orang-orang membuat lelucon akan pernyataanmu tersebut. Dan lelucon terbesar atas pernyataanmu tersebut adalah, bagaimana mungkin Allah yang maha kuasa dan maha perkasa disiksa, dihinakan, bahkan dibunuh oleh pasukan Romawi. Kejadian itu seakan-akan menggambarkan ada kuasa di atas kuasanya Yesus, yaitu kuasanya pemerintahan Romawi atau pasukan Romawi pada masa itu. Bahkan ada banyak kisah yang menunjukkan sisi lemahnya Yesus yang tidak pantas dinisbatkan pada sifatnya Allah. Contoh seperti Yesus tidur, Yesus lapar, dan yang lebih mengherankan lagi, Yesus berdoa. Kepada siapa dia berdoa? Kira-kira begitulah ilustrasinya di saat saya dulu mempelajari Bible, hingga akhirnya saya syahadat dan menjadi seorang Muslim. Biru Bidam, Nafika Ya Aqsa, Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.